في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذي نرتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadir di sini Ustaz kita, Ustaz Muhaimin. Izin Ustaz, izin berdiri di atas mimbar. Ini tidak berarti kita lebih tahu, tapi memang kebetulan karena beliau umum sini, jadi bukan beliau yang diundang. Dan yang terhormat pengurus Masjid Raya Kota Pegadaian, wabil khusus hadirin hadirat rahimakumullah. Tentang Isra Mi'raj, waktu Rasulullah SAW menyampaikan kepada masyarakat Mekah saat itu bahwa beliau baru saja pergi dari kota Palestina ke
Mekah. Mekah, Palestina, Palestina, langit, langit, Palestina, Palestina, Mekah, dan itu pada waktu satu malam. Saat Nabi SAW menyampaikan itu, masyarakat Mekah jelas menolak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesingkat itu beliau bisa melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj hanya dalam satu malam? Bagaimana ini bisa diterima oleh umat masyarakat? Ternyata simpel, Pak. Kita tidak perlu S3 untuk bisa percaya bahwa itu memang terjadi. Lalu bagaimana cara memahaminya, Ustaz? Cara memahaminya adalah bapak dan ibu percaya atau tidak kalau ada semut berjalan dari kota Pagaralam ke Linggau 4 jam. Percaya? Bagaimana percaya? Semut jalan sampai Linggau 4 jam. Percaya, Pak? Bagaimana cara percayanya? Kita beli rambutan, di rambutan itu ada semut, ditaruh bagasi mobil, jalan 4 jam. Persis. Itulah yang dijelaskan di ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi SAW tidak berjalan, tapi beliau diperjalankan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada proses Isra Mi'raj inilah Nabi kita Baginda SAW menerima sebuah perintah yang beda daripada syariat lain. Kalau syariat puasa, Allah titip Jibril sampaikan ke Muhammad. Kalau perintah zakat, Allah titip Jibril sampaikan ke Muhammad. Perintah haji, Allah titip Jibril sampaikan ke Muhammad. Perintah sedekah, Allah titip Jibril sampaikan ke Muhammad. Perintah salat, no, tidak bisa. Muhammad panggil. Dipanggillah beliau ke Sidratul Muntaha. Di situ beliau ketika satu lagi di bawah arasnya Allah, Jibril berkata, wahai Muhammad, naiklah ke atas. Kemudian kata Muhammad SAW, wahai Jibril, temani aku. Jibril berkata, ya Muhammad, satu langkah aku bergerak dari tempatku ini, badanku hancur. Hanya engkau satu-satunya makhluk yang pernah Allah ciptakan dan diizinkan ke Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah SAW naik ke atas. Ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, langsung beliau berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bacaan itu berasal dari situ, Pak. Kemudian syariat sholat ini diberikan kepada kita umatnya sebanyak 5 waktu. Teringat sebuah kisah ketika ada seorang wanita pendosa, beliau datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku berzina. Kemudian aku hamil 9 bulan, tentu saja hamil di luar nikah. Anak itu lahir, aku cekek wahai Musa. Lalu dia mati. Dan sekarang Musa, aku ingin bertaubat. Musa menghardik wanita tersebut. Wahai wanita jelek, pergi dari sini. Tempatmu bukan di sini. Lalu Jibril turun. Wahai Musa, mengapa engkau menghardik wanita tersebut? Dia ingin bertaubat. Musa menjawab, ya Jibril, tidak ada manusia yang lebih hina dari wanita tersebut. Dia wanita terhina yang berjalan di atas muka bumi. Dia penzina dan pembunuh anak kandungnya sendiri. Kemudian Jibril menjawab, wahai Musa, ada yang lebih hina daripada wanita tersebut. Musa bertanya, man huwa ya Jibril? Lantas siapa Jibril? Siapa yang lebih hina daripada penzina dan pembunuh anak kandungnya sendiri? Jibril menjawab, tarikus shalah muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Hitung, Pak, berapa kali kita bunuh anak kandung kita. Hitung berapa kali kita berzina ketika sholat kita abaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perintah sholat adalah salah satu perintah yang tidak pernah bisa diwakilkan lewat Jibril. Perintah yang memang diterima langsung oleh Muhammad SAW. Kemudian perintah sholat ini dijalankan. Dari Muhammad SAW wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun, wafat diganti oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab wafat diganti oleh Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan wafat diganti oleh Ali bin Abi Thalib.
pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah yang saat ini Irak. Dipindahkan ke Kufah dengan 1.500 sahabat. Salah satu sahabat yang pindah ke Kufah namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa beliau ini? Beliau adalah guru ngaji zaman Nabi SAW. Nabi pernah berkata, "Khudil Quran min Abdullah ibnu Mas'ud." Siapa yang ingin belajar Al-Quran, maka belajarlah dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi yang kasih legitimasi langsung. Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu memiliki seorang murid. Nama murid beliau adalah Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai melahirkan seorang murid, nama beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit alias Imam Abu Hanifah, yang lebih kita kenal dengan madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, kehebatan beliau adalah mampu mengekstrak hadis Quran, diperas sehingga keluar hukum baru. Dan beliau bisa menerapkan ilmu tersebut dengan ilmu yang kita kenal dengan ilmu qiyas. Itulah hebatnya Imam Abu Hanifah. Apa contohnya? Contohnya kita zakat pakai beras. Nabi tidak pernah seumur hidupnya zakat pakai beras. Apa zakat Nabi? Kurma, gandum, kismis, mentega. Imam Abu Hanifah berpendapat qut al-balad, makanan masyarakat setempat itulah zakatnya. Dengan cara ini maka Islam relevan di penjuru dunia. Seantero dunia Islam bisa relevan. Yang makan jagung zakat jagung, yang makan sagu zakat sagu. Kita makan apa? Beras. Beras hanya untuk hewan yang punya tembolok Bapak Ibu, bebek, ayam, nah itu beras. Kita makan nasi, karena nasi dari beras maka zakat kita adalah beras. Inilah fondasi hukum yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimana Ustaz sangat keilmuannya? Imam Abu Hanifah punya guru Ibrahim An-Nakhai, punya guru Abdullah ibnu Mas'ud, punya guru Muhammad SAW. Jadi kalau ada pendapat dari Imam Abu Hanifah, insya Allah tidak pernah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, di Madinah, tadi di Kufah, di Madinah ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Beliau punya murid Imam An-Nafi'. Kemudian beliau melahirkan seorang murid yang kita kenal dengan Malik bin Anas. Inilah Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas ini luar biasa Pak. Beliau orang pertama kali yang menuliskan hadis pada zaman tabi'in. Semua hadis ditulis, kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul, didengarkan kepada 70 ulama Madinah. Dengarkan buku ini, dengarkan ini, dan semua sepakat. Lalu kata sepakat dalam bahasa Arab adalah ta'ah. Maka kitab tersebut dibuat dengan judul Al-Muwatta. Imam Malik bin Anas penulis kitab Al-Muwatta 1400 tahun yang lalu. Hari ini bukunya bisa kita temukan di toko-toko buku. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana keilmuannya? Malik bin Anas punya guru, Imam An-Nafi punya guru, Abdullah bin Umar punya guru, Rasulullah SAW sampai ke Rasul. Di lain sisi ada seorang anak lahir di Gaza, Palestina. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ini masih usia kecil, digendong oleh ibunya. Oleh ibunya digendong berjalan dari Gaza sampai ke Mekah. Gaza ke Mekah itu Pak kurang lebih dari kota Pagaralam sampai Ponorogo. Jalan kaki. Barokah seorang ibu ingin supaya anaknya pintar. Sambil tawaf ketika sampai di Mekah, ketemu seorang guru lagi duduk namanya Sufyan Al-Uyainah. Wahai guru, tolong ajarin anakku ini. Diajarin sama Sufyan Al-Uyainah sampai anak itu selesai belajar dengan Sufyan Al-Uyainah. Kata Sufyan, wahai Muhammad Idris, ilmuku sudah habis. Sekarang kau berangkat ke Madinah, temui Malik bin Anas, Imam Maliki. Nah ini dia buka, ini dia beberapa uang dinar, pakailah untuk berangkat. Kalau bahasa kita mungkin beasiswa Pak. Berangkatlah Muhammad Idris ini usia 14 tahun mencari tempat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini Bapak Ibu sering mengadakan halaqah kajian, misalnya hari Rabu malam. Kemudian Muhammad Idris kecil sudah sampai di kota Madinah hari Senin.
Kajian belum mulai, jadi beliau nunggu. Apalah yang nak digawekan. Wah, sambil nunggu, beliau lihat kitab Al-Muwatta tadi. Kemudian beliau baca. Tibalah di hari Rabu, Imam Malik bin Anas buka majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau berkata kepada salah satu asistennya, Iftahil bab fi syamil tadhir. Coba buka pintu. Ada seorang anak kecil di depan pintu, mungkin dia menunggu. Begitu datang, mungkin pikirnya kalau Malik bin Anas ini imam Madinah, imam besar, muridnya itu profesor-profesor, Pak. Sementara ini 14 tahun, yang lain mau PPA sebelah sana, bukan sini. Kata Muhammad Idris, ini ada surat dari Sufyan al-Uyainah. Kemudian Malik bin Anas baca, Sufyan al-Uyainah ini ulama Mekah. Kenapa beliau suruh Anda belajar di sini? Ma endak, kau punya apa wahai anak kecil? Anak kecil itu berkata, Hafiztu al-Muwatta. Kitab yang Bapak tulis itu, seluruh kumpulan hadis yang 40.000 hadis itu 2 malam dalam malam. Insya Allah, Pak. Kemudian akhirnya beliau tumbuh dewasa sampai besar. Nama beliau lengkapnya adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Inilah Imam Syafi'i. Bagaimana sanad ilmunya? Syafi'i punya guru Malik bin Anas, Malik bin Anas punya guru A'raj, A'raj punya guru Abu Sinad, Abu Sinad punya guru Abu Hurairah, Abu Hurairah punya guru Muhammad SAW. Luar biasa. Kemudian saking populernya Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini, datang seorang anak juga murid luar biasa. Beliau ikut belajar dengan Syafi'i, semua ilmu Imam Syafi'i dipahami sama beliau. Dipahami sama beliau, diingat-ingat sama beliau, sampai dalam sebuah riwayat orang ini mampu menghafal 1 juta hadis di kepalanya. Siapa nama beliau? Inilah Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Masya Allah, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, jamaah sekalian, 1 juta hadis di kepalanya. Kemudian saking populernya beliau, sudah bukan orang Arab lagi yang belajar, termasuk orang-orang dari daerah Rusia, Bukhara. Datang seorang murid belajar dengan beliau. Nama murid tersebut adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail inilah yang mulai mensaring hadis. Hadis-hadis yang sahih dia kumpulkan semua, yang tidak sahih tidak dia masukkan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari hidupnya di bawah Imam Syafi'i, Pak. Ini poin pentingnya. Karena aku sering dengar, kita kembali ke Quran dan hadis, tak usah pakai mazhab. Bagaimana caranya? Langsung ke hadis Nabi. Hadis siapa? Hadis Bukhari. Bukhari murid Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal murid Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i murid Maliki. Maliki murid Abdullah bin Umar. Imam An-Nafi. Imam An-Nafi murid Abdullah bin Umar. Baru Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan lain, harus lewat mazhab. Karena ternyata Imam Bukhari hidupnya di bawah Imam Syafi'i. Kemudian 16 tahun lebih Bukhari mencatat hadis-hadis sahih, tidak sempat tercatat semuanya. Lalu dilanjutkan oleh muridnya Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi, orang Iran. Inilah yang dikenal dengan Imam Muslim, di bawah Imam Bukhari. Kalau beliau berdua sudah menulis hadis muttafaqun alaih atau sahahahu Bukhari wa Muslim, maka ini jadi hadis paling sahih bagi kalangan umat muslim sekarang. Kemudian jamaah, lalu Islam berangsur sampai Islam ini merapat ke daerah Nusantara. Salah seorang ulama besar nama beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim memilih penyebaran agama Islam di pojok tanah Jawa. Lalu beliau mendirikan sebuah masjid besar yang saat ini kita kenal dengan Masjid Jami Gresik. Itulah masjid pertama penyebaran agama Islam di daerah Nusantara. Kemudian Masjid Jami Gresik beliau jadikan ke halaqah. Sampai saat ini kita kenal Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gresik ini melahirkan seorang murid, nama beliau adalah Sayyid Raden Rahmat. Raden Rahmat ini memilih penyebaran agama Islam geser, tidak lagi di Gresik, malah memilih daerah penyebaran di daerah Surabaya. Sampai beliau wafat, nama daerah tersebut kita kenal dengan Ampel. Itulah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki 2 orang anak yang populer. Anak yang pertama namanya Makhdum Ibrahim. Makhdum Ibrahim inilah yang merancang menyebarkan agama Islam melalui tradisi budaya. Tombo ati, terus
Nggak ada yang hafal. Iku ono. Itulah Pak. Beliau yang buat Makhdum Ibrahim, dan beliau menggunakan alat musik tradisional yang kita kenal dengan gamelan. Gamelan ini Bapak Ibu beda, alat musik yang memang sudah terdepan. Kalau Arab punya kulit pakai kayu, itulah terbangan. Kalau Eropa pakai senar sama kayu, itulah gitar. Tapi kita gamelan. Gamelan adalah alat musik yang terbuat dari logam. Hanya negara atau yang memiliki kemampuan ilmu logam yang maju yang bisa menciptakan alat musik terbuat dari logam, dan itu Indonesia, Pak. Jangan malu jadi masyarakat Indonesia, jadi muslim Indonesia. Beliau adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki seorang adik, nama adik beliau adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memilih penyebaran agama Islam lewat pola lain. Beliau tidak dengan pola seperti abangnya. Beliau mendirikan panti asuhan. Beliau asuh anak-anak yatim. Beliau asuh panti-panti jompo. Janda-janda tua beliau yang asuh. Karena janda-janda muda itu urusan Ustadz Muhaimin. Beliau bergerak di bidang sosial, Pak. Kemudian setelah beliau bergerak di bidang sosial, semakin tersebarlah Islam di berbagai kalangan. Dan Sunan Bonang tadi melahirkan seorang murid beliau adalah Raden Said. Raden Said memilih mengikuti jalur gurunya, menyebarkan agama Islam melalui tradisi budaya, namun dengan pola yang berbeda. Beliau menciptakan karakter-karakter kartun pertama dunia, Pak. Dari sebuah hadis, Syammir fatruk al-baghya nala khairan jannataka. Perhatikan kalimatnya. Syammir fatruk al-baghya nala khairan jannataka. Syammir kemudian hari jadi Semar, fatruk kemudian hari jadi Petro, al-baghya jadi Babau, nala khairan jadi Gareng, jannataka jadi Jannoko. Itu Islam, Pak. Tapi kita di bawah tidak pernah mau belajar itu. Tahu-tahu wayang musyrik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita di mana kalau dibanding ulama-ulama ini? Kemudian ketika pertunjukan wayang lagi berlangsung, semua orang boleh masuk, tapi bayar pakai tiket. Bayarnya bukan uang. Apa bayarnya? Sekaten. Sekaten adalah gubahan dari kata syahadatain. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Siapa sih Ustaz nama beliau ini? Beliau adalah Raden Said alias Sunan Kalijaga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika mau masuk sebelum sekaten ada pintu gerbang yang dikenal dengan gapura. Gapura itu gubahan dari bahasa Arab, istighfar, ghafuro, maghfiro, pintu ampunan. Masuk syahadat ke dalam Syammir fatruk al-baghya ala khairan jannataka. Ini semua rangkaian dari penyebaran agama Islam. Nah, kemudian Raden Said memiliki seorang murid, nama beliau adalah Raden Umar Said, yang memilih penyebaran agama Islam di pelosok-pelosok pegunungan sampai beliau wafat dan dikenal sebagai Sunan Gunung. Sunan Gunung Jati. Salah. Kalau tidak tahu wallahu a'lam itu apa? Jangan ngarang. Sunan Gunung masih Jati. Wallahu a'lam kalau tidak tahu. Sunan Gunung Muria. Payah memang kalau makan malam nih. Nah, kemudian terus bergulir, Pak. Terus bergulir penyebaran agama Islam sampai pada satu periode ada seorang bapak tokoh Yogyakarta, nama beliau adalah Abu Bakar ini memiliki anak cerdas, nama anaknya adalah Ahmad Darwish. Kemudian Ahmad Darwish ini Bapak Ibu sekalian berguru dengan kiai di Semarang namanya Kiai Soleh Darat. Pada saat yang sama dari keturunan orang di Jombang ada juga namanya Hashim Asy'ari juga berguru dengan Kiai Soleh Darat Semarang. Dua orang ini adalah dua orang cerdas, kemudian oleh Kiai Soleh Darat dikirimkan untuk belajar di Mekah. Ternyata yang di Mekah jadi imam besarnya saat itu adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalaulah Al-Minangkabawi itu tidak mungkin pakai alam, Pak. Nomano itu pada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sekaligus jadi guru dua orang cerdas ini.
Kemudian pada tahun 1912 Ahmad Darwish kembali ke Indonesia, lalu nama beliau dirubah menjadi Ahmad Dahlan dengan ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada sebagian umat manusia yang berjuang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim adalah niat. Bagaimana niat itu? 4 mazhab ini berbeda. Mazhab yang pertama, dan semua mazhab, 4 mazhab ini sepakat an-niyah amalul qalb. Niat adalah perbuatan hati. Jadi yang niat itu di dalam hati. Semua mazhab sepakat, tidak ada perbedaan. Kemudian bagaimana dengan usolli dan tidak usolli? Itu bukan niat, itu at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Pelafazan niat itu beda-beda, Pak. Yang pertama, dari mazhab yang paling tua, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, apa kata beliau? At-talaffuz bin niyyah bid'ah illa li daf'il waswasah. Melafazkan niat itu adalah bid'ah. Usolli itu bid'ah, Pak, menurut Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Imam Abu Hanifah, murid Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai murid Abdullah bin Mas'ud, murid Rasulullah SAW. Sanadnya sampai